Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Donditan merasa pintar membicarakan sejarah Septuaginta. Dia seakan-akan lebih hebat dari Elia Miron. Namun saudaraku dalam Tuhan, yang terjadi berikutnya, silahkan simak di video berikut. Namun sebelumnya, pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Donditan, apa yang bisa kutip dari Donditan? Donditan kok dipercaya? Donditan kok dipercaya? Septuaginta itu ya diambil dari tanah A. Pertanyaan saya, kalau Septuaginta diambil dari tanah A, mengapa jumlah Septuaginta lebih banyak daripada jumlah tanah A? Lalu diterjemahkanlah atas izin Imam Agung di Yerusalem untuk Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Nah, di dalam Septuaginta itu Maliakinya ditaruh di belakang. Orang Kristen mengikuti Septuaginta ini. Jadi kekristenan sama sekali bukan tradisi iman yang baru. Tidak pernah di Indonesia ini kan seringkali disalahpahami itu karena memang agama Yahudi tidak ada. Donditan, apa yang bisa kutip dari Donditan? Donditan kok dipercaya? Donditan kok dipercaya? Septuaginta itu ya diambil dari tanah A. Pertanyaan saya, kalau Septuaginta diambil dari tanah A, mengapa jumlah Septuaginta lebih banyak daripada jumlah tanah A? Bukan di abad ketiga, abad keempat, akhir abad keempat, tahun 397 Masehi. Joni. Elia. Oh, Elia. Oh, sorry, lupa gue pikir Joni. Halo semuanya, Shalom Alaikum, damai Kristus bersama kita. Pada video ini saya akan menanggapi tanggapan Donditan mengenai pernyataan saya perihal Septuaginta. Sebenarnya pada video saya yang mereka tanggapi itu hanya berbicara tentang kekristenan dan keyahudian mengenai teks yang ada di antara keduanya. Tapi entah bagaimana, umat abad ke-7 yang datang dari semenanjung Arabia ini selalu nimbrung untuk merusak suasana. Tapi nggak apa-apa, berbicara kekristenan memang sangat menjanjikan. Bahkan itu bisa membuat perut mereka kenyang. Artinya kekristenan menjadi berkat buat mereka. Tanpa berlama-lama, mari kita kupas. Kalau Donditan, apa yang bisa kutip dari Donditan? Donditan kok dipercaya? Donditan kok dipercaya? Kalau Donditan, apa yang bisa kutip dari Donditan? Donditan kok dipercaya? Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi, Septuaginta yang dipakai Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang contek itu sebenarnya siapa? Kristen atau Yahudi yang contek? Alkitab sudah selesai di akhir abad ketiga di Kartago. Di dalamnya ada perjanjian lama bahasa Yunani, diterjemahkan oleh Hieronymus Santo Jerome menjadi ke dalam Latin, itulah Vulgata. Itu di akhir abad ketiga. 600 tahun setelahnya baru Yahudi mengkanonkan kitab suci mereka, Codex Aleppo dan Leningrad dalam konsili Yamnia. Itulah 66 kitab itu. Lalu yang contoh ini sebenarnya siapa? Kristen kah atau Yahudi? Nah, itulah ya. Jadi kalau mereka bilang Kristen tentu mencontek-contek Alkitabnya orang Yahudi. Ketika Alkitab kami dikanonkan di abad ketiga, ada nggak orang Yahudi yang marah? Nggak ada. Karena murid-murid Yesus yang pakai Septuaginta itu juga orang Yahudi. Rasul Paulus itu orang Yahudi, tapi dia kutip perjanjian lama untuk menginjili. Apakah ada yang marah? Kan tidak ada, gitu lah. Jadi kalau mereka bilang orang Kristen tidak punya kitab, yang memelihara Septuaginta itu orang Kristen. Orang Yahudi nggak mau pakai Septuaginta karena mereka takut Yesus Kristus, nubuatan Yesus di Septuaginta itu terlalu terang benderang. Nah, makanya orang Yahudi nggak mau pakai Septuaginta. Diciptakanlah naskah Masoret. Itulah itu yang di abad ke-10 tadi. Padahal yang lebih tua itu Septuaginta. 300 tahun sebelum Yesus datang ke dunia, Septuaginta itu udah selesai di Alexandria. Karena waktu itu Yunani itu adalah bahasa lingua franca. Nah, kalau Donditan, apa yang bisa kutip dari Donditan? Donditan kan cuma ngomong ini digabungkan ini, lalu Septuaginta diciptakan. Dia tidak tahu kapan penerjemahan fase-fase penerjemahan Septuaginta sampai rampung. Lalu yang dipakai Tuhan Yesus itu naskah apa? Masoret aja abad ke-10. Yang dipakai Tuhan Yesus itu adalah Septuaginta yang pakai bahasa Yunani. Makanya Tuhan Yesus berkata satu iota pun tidak akan dibinasakan, ditiadakan. Iota itu bukan bahasa Ibrani, iota itu bahasa Yunani. Kalau dia pakai bahasa Ibrani waktu itu harusnya dia pakai iot. Kenapa dia pakai iota? Karena pakai bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani itu ya Septuaginta. Sinagoga, itu bahasa apa? Itu bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Yunani. Lalu kita dibilang curi. Apa yang curi? Kadang kurangnya literasi membuat kita berbicara begitu-begitu saja. Ya, kalau Donditan ya dia cuma akan puluh-puluh saja tanpa mengerti. Donditan kok dipercaya? Donditan kok dipercaya? Kanon abad ketiga sebelum Masehi, Septuaginta yang dipakai Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang contek itu sebenarnya siapa? Tunggu. Kristen atau Yahudi yang contek? Alkitab sudah selesai.
Kalau Dunditan, Dua kalian kali. bisa mengutip dari Dunditan. Dunditan kok 3, dipercaya. 4. Tunggu. Enggak, mukanya kok ngomongnya kayak gitu ya? Iya. Kayak orang lagi gimana sih? Enggak kok. Kita Enggak, emang gayanya Iya, aja iya, begitu iya. gayanya ya. Enggak boleh diejek Kita ya. nggak ngetahuin orangnya tapi karena Iya, iya. ekspresinya. Oke. Enggak, gue cuman ketawa ekspresinya Iya, iya, gitu iya. ya, bukan Iya. ngeledek orangnya. Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi. Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi. Emang udah ada Kristen sebelum Masehi? Nah, ini ngawur ya. Abad ketiga Kristen udah punya kanon sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi abad ketiga. Emang Kristen tuh kapan mulainya? Kristen itu baru ada ketika Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya tinggal di Antioquia selama setahun baru disebut Kristen. Iya. Sebelum itu nggak ada orang disebut Kristen. Wah, ya oke, kita Coba terusin dulu ya. terusin dulu. Baginta yang dipakai Tuhan Yesus sendiri. Septuaginta Kristen. Septuaginta yang bikin bukan Kristen, yang nyusun bukan Kristen. Septuaginta diterjemahkan kira-kira tahun 270 sebelum Masehi yang memerintahkan Raja Ptolemy II di Mesir, di Alexandria, Mesir. Iya. Bukan orang Kristen, belum ada Kristen. Ya, dengerin lagi. Jadi yang contek itu sebenarnya siapa? Kristen atau Yahudi yang contek? Nah, Kristen atau Atau Yahudi yang Yahudi. contek? Septuaginta itu dari mana? Septuaginta itu dari kitab yang disusun oleh orang Yahudi di tahun 450 sebelum Masehi. Berarti 450 sampai 270 berapa tuh? Berapa tahun? 450, 200 tahun. Ya kira-kira 180 tahun. 180. Sebelum diterjemahkan ke Septuaginta sudah ada kitab yang namanya Tanakh. Pertama, dia mengatakan bahwa sebelum Septuaginta ada, sudah ada Tanakh. Dan dia mengatakan bahwa Septuaginta itu ya diambil dari Tanakh. Pertanyaan saya, kalau Septuaginta diambil dari Tanakh, mengapa jumlah Septuaginta lebih banyak daripada jumlah Tanakh? Tanakh hanya memiliki 24 kitab, sedangkan Septuaginta memiliki 51 kitab. Kalau Septuaginta mengambil dari Tanakh, harusnya jumlah Septuaginta itu sama dengan Tanakh. Tapi ini mengapa tidak sama? Mengapa Septuaginta lebih banyak daripada Tanakh? Blunder. Selain itu, kalau memang Tanakh sudah ada sebelum Septuaginta, coba tunjukin satu aja nama dari kodeks Tanakh yang lebih tua daripada Septuaginta itu sendiri. Saya yakin Anda tidak bisa membuktikan ini. Karena naskah tertua dari Tanakh yang kamu pegang itu adalah Aleppo dan Leningrad dari abad ke-9 dan 10. Hampir 1000 tahun setelah Septuaginta. Jangan menipu orang Kristen. Kamu bisa menipu kawan-kawanmu, tapi kamu tidak bisa menipu kami. Nih, gua ngomongnya sengaja nih, gua tegesin nih. Tanakh. Bukan tanah ya, Tanakh. Nah, T-A-N-A-C-H. Apa itu? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Punya siapa? Emang punya Kristen? Bukan. Punya Yahudi. Yahudi lo ya? Ya. Kristen belum ada. Belum ada yang namanya Kristen nyusun Septuaginta, apalagi nyusun Tanakh. Terusin nih. ya. Kitab sudah selesai di akhir abad ketiga di Kartago, di dalam Alkitab sudah selesai di abad ketiga di Kartago. Kartago Mesir, Mesir. Di Afrika Utara kan maksudnya kan? Bukan di abad ketiga, abad keempat, akhir abad keempat, tahun 397 Masehi. Joni. Elia. Oh Elia. Oh, sorry, lupa gua pikir Joni. Nanti dikomplain lagi. Oh iya, kita lanjutin ya. ada perjanjian lama bahasa Yunani diterjemahkan oleh Hieronymus Santo Jerome ke dalam Latin itu lalu Itu Vulgata abad keempat, Elia. Oh, benar ya, bukan Joni ya. Ya. itu di akhir abad ketiga 600 Tuh. tahun setelahnya baru Yahudi Akhir abad ketiga. Ya, menentang terus. kitab suci mereka Kodeks Aleppo dan Leningrad dalam Konsili Nia. Itulah 66 kitab itu. Lalu yang contoh ini sebenarnya siapa? Kristen kah Yahudi? Nah, itulah ya. Jadi kalau mereka bilang Kristen tentu mencontek-contek Alkitabnya orang Yahudi. Ketika Alkitab kami dikanonkan di abad ketiga, ada nggak orang Yahudi yang marah? Nggak ada. Karena murid-murid Yesus yang pakai Septuaginta itu juga orang Yahudi. Murid Yesus, orang Yahudi pakai Septuaginta. Terus Yesus juga baca Septuaginta gitu. Ada nggak rabi Yahudi di dalam bait suci yang kedua nih, kan lagi bicara masa bait suci kedua nih. Ya. Ketika Yesus hidup itu masih ada bait suci yang kedua. Ada nggak rabi Yahudi baca kitab Septuaginta dalam bait suci? Ya nggak ada.
Namanya Rabi Yahudi pasti bacanya gulungan-gulungan Taurat. Bahasa Ibrani. Mana ada bahasa Yunani, apalagi Septuaginta. Rasul Paulus itu orang Yahudi, tapi dia kutip perjanjian lama untuk menginjili. Apakah ada yang marah? Apakah ada yang marah? Ada yang marah. Loh, sekarang kitabnya orang Kristen baru selesai itu di 397 Masehi, ya, yang tadi dibilang di Kartago. Itu Kristen yang sudah istilahnya sudah berkembang. Kenapa berkembang? Karena sudah digandeng ke Kekaisaran Romawi. Ya. Sekarang kalau Kristen sudah digandeng sama Kekaisaran Romawi, Yahudi yang jumlahnya kecil, gimana kalah. marahnya? Nggak bisa. Lah gimana marahnya? Kristennya udah di belakangnya Kristen sudah ada Romawi. Emang ada yang marah? Joni. Elia namanya, Mas Elia. Apa Elia Joni namanya? Bukan. Ya dengerin lagi. Kan tidak ada. Gitu. Oh, kan tidak ada. Tidak punya kitab. Yang memelihara Septuaginta itu orang Kristen. Orang Kristen kok. Yang memelihara Septuaginta orang Kristen. Nah, gini. Awal mula Septuaginta diterjemahkan itu kan 2 kali. Pertama kali dari tahun 270 sebelum Masehi. Pertama kali yang menerjemahkan adalah 72 rabi-rabi dari Yerusalem dibawa ke Alexandria. 72. Karena buat dibuletin mungkin jadi orang sebutnya 70, makanya disingkat jadi LXX. Oke. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani hanya yang 5 kitab Musa. Torah, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Cuman 5 itu dulu. Ya, itu kira-kira sudah berlangsung berapa tahun. Baru kemudian yang Nevi'im dan Ketuvim diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi juga. Tapi bukan yang 72 rabi-rabi itu. Ya, ini tahap kedua. Itu adalah yang menerjemahkan orang-orang Yahudi yang berada di Alexandria. Selesainya tahun 132 sebelum Masehi. Ya, 132 sebelum Masehi. Udah ada Kristen dong? Belum. Jadi Septuaginta diterjemahkan ke bahasa Yunani juga bukan nama orang Kristen. Ya. Terus kalau dibilang Kristen yang memelihara Septuaginta, memeliharanya itu begini. Septuaginta yang sudah selesai di tahun 132 sebelum Masehi itu terus beredar. Ya, terus beredar dan banyak versi, nggak cuma satu, banyak versi. Makanya penulis-penulis di dalam Perjanjian Baru yang ditulis dari mulai pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, ini hampir semua penulis Perjanjian Baru mengutip dari Septuaginta. Mengutip. Lalu yang berikutnya dia mengatakan bahwa hampir semua isi Perjanjian Baru itu mengutip Septuaginta. Justru karena Septuaginta sudah selesai sebelum penulisan Perjanjian Baru, makanya para rasul mengutip Septuaginta. Karena Perjanjian Baru itu ditulis pertengahan hingga akhir abad pertama. Kalau dia mengutip Septuaginta, berarti Septuaginta sudah ada sebelum pertengahan abad pertama. Ini akan bertentangan dengan argumentasimu yang berikut ini. Total dari Matius sampai Wahyu, total yang dikutip dari Septuaginta, itu ada kira-kira 937 ayat, hampir 1000 ayat. Jadi kalau hampir 1000 ayat, penulis Perjanjian Baru ngutip dari Septuaginta, itu berarti penulis Perjanjian Baru terinspirasi sama Roh Kudus atau terinspirasi sama Septuaginta. Hah? Hampir 1000 ayat loh ya. Kalau dia bilang memelihara, bisa lagi saya kasih komen begini. Kira-kira di abad kedua, ketiga, keempat, itu ada bapak-bapak gereja yang namanya Origen. Ada lagi Lucian, ada lagi Hesisius. 3 bapak gereja ini yang meresensi namanya. Nah, meresensi itu apa? Meresensi itu artinya mengkritik terjemahannya Septuaginta. Terjemahan Septuaginta yang sudah dalam bahasa Yunani itu dikritik, kemudian ada yang diubah-ubah. Diubah-ubah, kenapa diubah-ubah? Supaya masuk ke dalam teologinya Kristen. Di video ini dia mengatakan bahwa di abad kedua sampai di abad keempat ada bapak-bapak gereja yang mengkritik Septuaginta lalu mengubahnya dengan meresensinya agar lebih sesuai dengan teologi kekristenan. Padahal dia lupa, dia sendiri yang ngomong bahwa hampir semua isi Perjanjian Baru mengutip Septuaginta. Perjanjian Baru itu sudah selesai sebelum abad pertama. Lah dasar iman kami itu dari Perjanjian Baru. Lalu sekarang kamu fitnah bahwa itu diubah-ubah bapak-bapak gereja di abad keempat. Argumentasimu nggak konsisten, makanya jangan suka menipu. Lagi pula kamu bilang begini nih. Septuaginta yang bikin bukan Kristen, yang nyusun bukan Kristen. Jadi setelah diresensi, kitab Septuaginta yang sudah diresensi
itu jadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Padahal dia sendiri yang ngomong bahwa Septuaginta bukan buatan orang Kristen. Lalu sekarang seenak udel dia bilang bahwa orang Kristen lah yang mengubah Septuaginta. Mengenai asumsi dia yang penuh kebencian yang mengatakan bahwa orang Kristen lah yang mengubah Septuaginta, itu dipatahkan oleh sejarawan Josephus Flavius dalam tulisannya berikut ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita pelajari adalah sebenarnya video tanggapan mereka itu tidak penting karena tidak berisi apapun. Isinya semuanya hanya letipuan. Ya, nasihat saya buat orang-orang Saracen yang menganggap mereka-mereka ini pintar, mungkin bagi kalian itu pintar, tapi sebenarnya yang kalian dapatkan hanyalah pembodohan. Tuhan memberkati, bertobatlah, percayalah kepada Kristus yang sejati. God bless you. Iman Kristen itu sumbernya tertulis adalah kitab suci yang dalam bahasa Indonesia dinamakan Alkitab. Bahasa Arabnya Alkitabul Muqaddas, jadi kitab yang suci. Di kitab ini dibagi menjadi dua bagian besar yang namanya Perjanjian Lama, Al-Ahdul Qadim, dan Al-Ahdul Jadid, Perjanjian Baru. Apa yang dinamakan Perjanjian Lama itu sebetulnya kitab suci dua agama, yaitu agama Yahudi dan agama Kristen. Dengan demikian kitab suci orang Kristen itu kitab suci dua agama untuk Perjanjian Lama. Fakta ini cukup mestinya menjelaskan bagi kalangan tertentu yang menuduh terjadi pemalsuan kitab suci. Sebab seandainya orang Kristen memalsukan kitab sucinya, orang Yahudi pasti protes, karena kitab yang sama diimani oleh dua komunitas iman. Sekalipun hasilnya tidak sama kesimpulannya. Orang Kristen percaya bahwa seluruh nubuat-nubuat dalam kitab Taurat, kitab para nabi, itu telah digenapi dalam diri Yesus Kristus orang Nazaret sebagai juru selamat atau Mesias yang dijanjikan. Tapi orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang, tapi Mesias itu sekarang belum datang. Ini kesimpulannya beda, tapi sumbernya sama. Lah seandainya orang Kristen memasukkan kitabnya ini kan berarti Perjanjian Lamanya sudah beda dengan Perjanjian Lama Yahudi. Nah ini yang perlu dilihat. Orang Yahudi menyebut Perjanjian Lama tentu bukan Perjanjian Lama, sebutannya adalah Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevim, Weketuvim. Taurat, nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci. Orang Kristen menyebut Perjanjian Lama. Kenapa Perjanjian Lama? Karena dia yakin sudah ada yang baru. Makanya yang sebelumnya disebut lama. Perjanjian Baru, nama Perjanjian Baru itu baru muncul abad kedua dari tulisan seorang bapak gereja yang bernama Justinus Martir. Dia pertama kali menyebut Perjanjian Baru sebagai memori para rasul. Karena dari rasul-rasul lah dokumen ini tertulis, yang disebut Perjanjian Baru. Tapi isinya sama, sekalipun urutannya tidak sama. Orang Yahudi itu urutan kitabnya, pertama kitab Beresit. Beresit itu kitab Kejadian, kemudian diakhiri dengan kitab Tawarikh. Jadi Maleakinya di tengah. Nah orang Kristen lain, orang Kristen pertama Kejadian, terakhirnya Maleaki. Tapi sebetulnya ini juga bukan ciptaan orang Kristen, karena orang Yahudi itu terbagi dua. Yang namanya orang Yahudi yang ada di Tanah Suci di Yerusalem, dan orang Yahudi diaspora. Orang yang di diaspora itu orang Yahudi yang berada di luar Yerusalem. Pada abad-abad sebelum Masehi itu, anak cucu mereka sudah jarang yang memahami bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Ibrani. Lalu diterjemahkanlah atas izin Imam Agung di Yerusalem untuk Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Nah di dalam Septuaginta itu Maleakinya ditaruh di belakang. Orang Kristen mengikuti Septuaginta ini. Jadi kekristenan sama sekali bukan tradisi iman yang baru. Tidak pernah, di Indonesia ini kan seringkali disalahpahami itu karena memang agama Yahudi tidak ada. Sehingga orang Kristen dipersalahkan, katanya bikin-bikin sendiri. Ketuhanan Yesus itu ditentukan oleh Konsili Nikea tahun 325. Itu menurut ibu kita Irene Handono katanya seperti itu. Padahal kenyataan itu tidak seperti itu jauh dari kebenaran. Konsili Nikea itu tidak pernah menuhankan Yesus. Konsili Nikea itu hanya menetapkan kanun al-iman, menetapkan patokan iman yang sudah diimani oleh gereja setelah Yesus naik ke surga,
Petrus menggantikan Yesus, kemudian menjadi pemimpin gereja di Antioquia. Setelah ditinggal ke Roma, diangkat dua orang wakilnya dia yang namanya Evodius dan Ignatius. Kemudian Petrus memiliki murid di Roma namanya Clement. Kemudian Petrus memiliki murid namanya Markus. Markus datang ke Iskandaria, Mesir. Seluruh tulisan-tulisan ini menjadi dokumen sejarah yang hari ini pun masih bisa dibaca. Lah karena itu dari Petrus punya murid misalnya Ignatius, Yohanes punya murid namanya Karpus, Polikarpus punya murid Irenaeus. Misalnya Yohanes punya murid namanya Papias. Itu masih bisa dilacak semuanya, sehingga kalau dikatakan selamanya dalam diskusi dengan saudara-saudara kita umat Islam, misalnya baru-baru ini ada saudara Martin Sinaga dengan siapa itu, Sanihu Munir atau siapa itu bukan dialog, itu monolog gitu. Dialog itu memberi tempat pada perbedaan, membiarkan orang menurut pilihannya, menghormati pilihan orang, dan kemudian disimpulkan seluruh orang di luar Islam kafir. Itu bukan dialog, itu sageleme dewe. Itu mengukur orang dari paradigma kita, tidak bisa seperti itu. Negara kita kalau muncul orang-orang seperti itu, cepat atau lambat akan segera bangkrut negara ini, tidak bisa. Sejak awal Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sumpah bangsa kita untuk kita hidup dalam pluralitas, menghormati identitas kita masing-masing tanpa memaksakan pilihan kita terhadap orang lain, melainkan kita memberi ruang bagi orang lain. Itulah hakikat dialog. Jadi dialog itu bukan menang-menangan, tapi dialog itu saling memahami keberadaan kita masing-masing. Antara aspek budaya, aspek agama, dan atau teologis ini tumpang tindih seringkali. Kalau dilacak konflik di Indonesia ini antara agama, bisa dipilah-pilah. Buddha ini relatif tidak konflik dengan Kristen, relatif Hindu tidak konflik dengan Islam, dan seterusnya. Apalagi Konghucu. Kenapa seperti ini? Karena memang rumpunnya beda. Islam ada Nabi, ada Rasul, ada Injil, ada Allah. Ini kan terminologinya sama. Lah, makanya konflik Islam, Kristen, Yahudi ini sebetulnya konflik keluarga Ibrahim. Nah, kenapa? Kalau itu rumpunnya sama, kemudian kan terjadi saling klaim. Lu Nabi itu menurut saya begini, enggak. Nabi itu menurut saya begini, kan terjadi seperti itu. Sebetulnya umat Kristen di Indonesia itu kemungkinan dengan Islam itu lebih banyak karena aspek budaya. Kenapa? Kristen di Indonesia ini kan kebanyakan asalnya dari Amerika atau Eropa. Generasi pertama itu dari Eropa. Generasi kedua Kristen Koboi asalnya dari Amerika, kan gitu kan. Nah, Islam itu di Indonesia ya semuanya dari Arab atau dari Gujarat. Sehingga ada semacam pemetaan yang over simplicity bahwa Islam identik dengan Arab, Kristen identik dengan Barat. Ini konflik budaya. Makanya di Indonesia begitu ngomong soal Arab mesti Islam. Contohnya, Anda pernah mengenal penyair Khalil Gibran. Khalil Gibran itu seorang Kristen dari gereja Maronit. Tapi di Indonesia itu dianggap sepertinya Islam karena dia orang Arab, kan begitu kan. Makanya Anda lihat di beberapa terbitan Khalil Gibran Indonesia itu sebetulnya orang Kristen itu kan banyak ketinggalan dalam konteks informasi ini. Nah, salah satu syairnya Gibran itu dalam salah satu syair judulnya Iram Datul Imat. Iram, kota yang berbenteng-benteng. Dia mengatakan begini, Qul la ilaha illallah wa la say'an illallah wa kun masihiyan. Katakanlah la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, dan katakanlah tidak ada sesuatu pun selain Dia, dan jadilah kamu Kristen. Loh, ini kan menggegerkan di Indonesia ini kalau dibaca. Loh, bagaimana la ilaha illallah kok Kristen, kan gitu kan. Nah, ini salahnya orang Indonesia, salahnya sendiri tuh Kristen itu mesti Barat, ke Islam itu mesti Arab, kan gitu. Padahal konteksnya istilah la ilaha illallah itu sebetulnya salah satu terjemahan dari bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu bahasa yang dipakai oleh Yesus. La ilaha illallah itu dalam bahasa Aramaik laik ilah ilah Allah. Dalam
Risalatu Bulus Rasulul Awal ila ahli Korintus, pasal yang ke-8. Jadi surat Rasul Paulus kepada orang Korintus yang pertama, pasal 8 ayat 4 itu dengan jelas diungkapkan, la ilaha illallahul ahad walana ilahun wahid wa huwallahul abul ladzi minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'un. Bagi kita tidak ada ilah selain Allah yang esa. Bagi kita hanya ada satu ilah, satu sembahan, satu Allah, dan itu adalah Bapa yang darinya berasal segala sesuatu dan kepadanya semuanya akan kembali. Makanya wa ilaihi narji'u, semuanya kita, hidup kita akan kembali. Itu dalam teks terjemahan bahasa Arab. Makanya orang Islam kalau ada orang mati mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya asalnya dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah. Kalau ada orang Kristen mati di negara-negara Arab, itu biasanya ditulis intikala ila amjadis samawat, telah pulang ke kemuliaan Bapa surgawi. Itu kalau orang Kristen mati di dunia Arab. Jadi sama-sama Arabnya pun ya lain sebetulnya. Karena Arab Islam dan Arab Kristen itu beda. Di Indonesia nyanyi, pokoknya kalau nadanya banyak mayornya. Nada Eropa itu mesti Kristen, kalau minirnya itu banyak Islam. Lu nada saja sudah diagamakan kalau di Indonesia. Coba bayangkan kalau orang nyanyi lagunya lebih banyak nadanya mayor, itu Kristen, karena itu Barat itu loh. Musik saja dikasih label, pakaian dikasih label, bahasa dikasih label. Nanti lama-lama beras dikasih label, beras Islam, beras Kristen. Makanya hati-hati kalau disumbang sama pondok kasih itu. Nanti itu Yesus Kristus TY, Tuhan Yesus. Nah ini sudah karena dikasih labelisasi tadi. Nah ini yang parah, yang harus mulai kita kita leraikan konflik-konflik semacam ini, karena tidak menguntungkan bagi kehidupan kebangsaan kita. Saya waktu di Kairo 2 tahun lebih ya, seringkali di rumah saya ini tempat mangkalnya anak-anak mahasiswa Al-Azhar. Suatu saat mereka lagi diskusi malam-malam sama saya, terus saya suruh dengarkan itu selalu satu kaset lagu rohani. Judulnya itu ya memang agak netral judulnya, Allah Karim. Saya tanya, ini lagu Islam apa lagu Kristen? Lagunya gini, Allah Karim, Allah Karim. Islam apa Kristen? Islam. Dengarkan dulu bait kedua. Mis mungkin yimsa auladu ilahil azim. Kristen karena Allah tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Loh, kalau anak-anaknya itu mesti Kristen. Auladuhu, karena kalau Islam kan ibadduhu, hamba-hambanya. Orang sering mempersoalkan, loh anak itu apa? Berarti Tuhan itu beranak. Anak itu menunjukkan kedekatan. Kalau hamba menunjukkan ketaatan, ya sudah loh. Itu kok diramaikan itu. Nah kemudian dari la ilaha illallah tadi, loh ini kok sama dengan syahadatnya Islam. Yang pertama sama, asyhadu alla ilaha illallah, sama itu di Kristen juga. Wa an la ilaha illallahul ahad, dan Allah itu man huwa Allah. Huwa, dia adalah Allahul ab, dia adalah Allah sang Bapa. Alladzi minhu kullu syai'in, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Wa ilaihi narji'u, dan kepadanya kita akan kembali. Sama. Tapi yang kedua beda. Yang kedua kan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kami juga saya mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kalau di Kristen ini ayat 6 1 Korintus pasal 8 tuh walana robun wahid, dan bagi kita hanya ada satu Tuhan, wa huwa Yashu al-Masih alladzi bihi kana kullu syai'in wa bihi nahya. Bagi kita hanya ada satu Tuhan, dan dia adalah Yesus Kristus yang olehnya diciptakan segala sesuatu, dan untuk dia hidup kita ini ada.
Nah ini kira-kira seperti itu. Jadi kalau di Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di Kristen la ilaha illallah la robba ilal masih. Tidak ada ilah selain Allah dan tidak ada Tuhan kecuali Kristus. Ini bedanya. Jadi di Kristen mengenal yang namanya the divine of Jesus Christ atau Godhead of Jesus Christ, keilahian Yesus dan Lordship of Jesus Christ, ketuhanan Yesus. Lah apa bedanya ketuhanan dan keilahian? Keilahian menunjuk kepada Dia yang disembah, tapi ketuhanan menunjuk kepada Dia yang berkuasa. Nah ini beda. Kalau ngomong tentang Quran dibaca menurut tilawat, itu mesti Islam, kan gitu kan? Di Timur Tengah Anda lihat seluruh gereja, termasuk yang Protestan sekalipun, itu kalau membaca Alkitab ditilawatkan. Kalau di Islam namanya tilawat, di Kristen namanya mulahan, dibaca dengan nada. Jadi kalau di Islam itu kan selesai dibaca ayat Quran diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, dibaca ayatnya, kemudian terakhir shadaqallahu azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim itu maha benar Allah ditambahi dengan segala firman-Nya, karena konteksnya memang membaca firman. Kalau di Kristen itu biasanya diakhiri dengan kata-kata, kalau pembacaan Injil, al-masdulillahi daiman, al-masdulillah segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Kalau Mazmur diawali dengan kata-kata min masamir liabina Dawudan nabi wa malikut tahir barakatullah alaina amin ilahi limada taruhtani. Terakhirnya disambut jemaat dengan haleluya. Itu Kristen bukan Islam. Nah kalau di Indonesia, nah saya bawa kaset ini ke Paramadina waktu saya memberikan ceramah diundang oleh almarhum Cak Nur. Tidak tahu bagaimana kaset itu akhirnya jatuh kemana-mana kan. Nah tiba-tiba saya dengar itu kasetnya siapa itu Ibu Irini Handono itu, kemudian dia tunjukkan tentang bahaya kristenisasi. Gitu. Kemudian coba saudara-saudara dengarkan, ini pengajian Quran, apakah ini qasidah atau ini apa nih? Ceklek. Haleluya. Inilah pengaburan akidah Islam. Lo yang kabur ya dia sendiri. Wong di Mesir semuanya begini kok. Lo siapa yang kabur ini? Dan siapa yang mengaburkan? Ini memang asli dari sononya begitu. Makanya saya bawa anak Al-Azhar datang ke gereja Margidis di Kairo. Saya tunjukkan, kamu berapa lama di Mesir? 7 tahun mas. Kon roiki nggak pernah tahu katanya. Liwat tok katanya. Nah coba masuk. Lek kamu merasa itu haram, incengen tok isinya apa nang jero. Saya bilang gitu. Nah kemudian dia lihat, loh itu mungkin dipengaruhi Islam katanya. Itu kok kubahnya loh, Islam dipengaruhi Bizantium. Ini kubah, ini bangunan Bizantium. Bangunan Bizantium kemudian diambil alih oleh Kristen dan diambil alih oleh Islam. Dua-duanya sama minjem. Itu kan arsitek itu netral. Di Indonesia dibuat joglo ya enggak apa-apa. Arsitektur itu netral, salahnya sendiri wong negaranya iklimnya tidak cocok kok tetap aja pakai kubah. Ini kan juga salah itu sebetulnya. Kalau menurut teori arsitek itu kan salah itu. Kalau Indonesia ya mesti banyak kayunya, atau ya seperti Masjid Demak itu lebih cocok gitu. Itu kan soal arsitektur. Nah terus yang lihat itu gereja tahun berapa itu? Itu rata-rata didirikan abad keempat. Nah sejak abad keempat Kristen ya sudah seperti itu. Tidak ada pengaburan. Dibicarakan oleh Don Ditan di video tadi, dia membicarakan tentang sejarah Septuaginta. Nah, saudara Tuhan, dia mengatakan bahwa Septuaginta itu muncul di akhir abad ketiga, di awal abad keempat. Nah, hal ini sebenarnya salah, karena kitab Septuaginta saja itu merupakan kitab tertua, bahkan mungkin dari semua kitab ya. Khususnya di dalam kekristenan ya, Septuaginta itu dikenal sebagai kitab paling tertua
ya. Jadi sangat salah kalau Donditan kemudian mengatakan bahwa Septuaginta itu muncul di akhir abad ketiga, awal abad keempat, ya. Dan penjelasan hamba-hamba Tuhan di video tadi sudah sangat jelas, ya. Tentunya memberikan kita pengertian yang benar tentang sejarah munculnya kitab Septuaginta. Ya wajar saja kalau Donditan tidak mengerti sejarah kitab ini. Dia seorang Muslim, dia bukan seorang Kristen, dan tentu dia tidak pernah belajar sejarah kekristenan, sejarah kitab di dalam kekristenan. Khususnya dia tidak pernah sekolah tinggi teologi Kristen gitu loh. Jadi wajar saja. Ya bisa saja dia belajar dari media misalnya. Tapi saya rasa itu tidak cukup kalau tidak benar-benar belajar dari sumbernya gitu loh. Jadi wajar saja sih kalau pemahaman Donditan dangkal tentang sejarah adanya kitab Septuaginta. Nah, dalam Tuhan, saya lebih terberkati dengan penjelasan hamba Tuhan di video tadi tentang sejarah munculnya kitab Septuaginta, di mana kitab ini merupakan kitab paling tertua, ya. Jadi itu lebih tepat didukung oleh fakta sejarah. Nah, saudara belum Tuhan, setelah saudara melihat video tadi, apa yang menjadi tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar atau tanggapan yang memuji muliakan nama Tuhan, dan komentar-komentar yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, lepas dari semua itu, di kesempatan juga saya mau kembali ingatkan kepada kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami saat ini. Saya tidak tahu apa yang sedang diperhadapkan dengan kita. Tapi apapun yang sedang kita alami, mari kita tetap semangat. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kita. Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan-pesan di video ini. Ya, semoga video tadi memberkati kita dan keseluruhan video ini semoga menguatkan iman kita, membuat kita semakin teguh dalam Tuhan, membuat kita semakin semangat dalam Yesus Kristus, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan tentu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kitab Septuaginta adalah kitab yang tertua di dalam iman kekristenan atau di antara kitab-kitab dalam kekristenan. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, jika saudara punya tanggapan, komentar, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, dan yang memberkati kita sekalian. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.